I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mia Davina Ramela dengan NPM saya 1215520123080. Prodi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Kristen Indonesia Maluku, menjelaskan turunan fungsi atau diferensial. Materi yang dibahas ada 7. Yang pertama, definisi turunan. Turunan merupakan suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan nilai input atau variabel. Turunan dapat disebut juga sebagai diferensial, dan proses dalam menentukan turunan suatu fungsi disebut sebagai diferensiasi. Menggunakan konsep limit yang sudah dipelajari, turunan dapat didefinisikan sebagai fx sama dengan limit fx tambah h kurang fx per h mendekati 0. Turunan tersebut didefinisikan sebagai limit dari perubahan rata-rata dari nilai fungsi terhadap variabel x. Yang kedua yaitu aturan dasar turunan. Ada beberapa aturan dasar turunan, yaitu yang pertama aturan pangkat. Jika fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan n dikali x pangkat n dikurangi 1. Yang kedua yaitu aturan konstanta. Jika fx sama dengan j, di mana j adalah konstanta, maka f aksen x sama dengan 0. Yang ketiga yaitu aturan kelipatan konstanta. Jika fx sama dengan j dikali jx, di mana j adalah konstanta, maka f aksen x sama dengan j dikali j aksen x. Yang keempat, aturan penjumlahan dan pengurangan. Jika fx sama dengan ux ditambah atau dikurangi vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x ditambah atau dikurangi v aksen x. Yang kelima yaitu aturan produk. Jika fx sama dengan ux dikali vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x dikali v x ditambah ux dikali v aksen x. Yang keenam, aturan quotient. Jika fx sama dengan ux dibagi vx, maka f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx dikurangi ux dikali v aksen x, semuanya dibagi dengan vx dikuadratkan. Yang ketujuh yaitu aturan rantai. Jika fx sama dengan g dari hx, maka f aksen x sama dengan g aksen dari hx dikali h aksen x. Aturan ini digunakan untuk mencari turunan dari komposisi fungsi. Yang ketiga yaitu turunan fungsi konstan. Fungsi konstan adalah fungsi dengan bentuk fx sama dengan n dengan n sama dengan bilangan real. Turunan fungsi konstan menggunakan limit fungsi adalah sebagai berikut. F aksen x sama dengan limit fx tambah h kurang fx per h untuk h mendekati 0 sama dengan limit n kurang n per h untuk h mendekati 0 sama dengan limit 0 untuk h mendekati 0 sama dengan 0. Jadi turunan fungsi yang terbentuk nilai konstan adalah 0. Jika diketahui fx sama dengan n bilangan real, maka f aksen x sama dengan 0. Yang keempat, fungsi turunan identitas. Fungsi identitas adalah fungsi dengan bentuk fx sama dengan x. Turunan fungsi identitas menggunakan limit fungsi adalah sebagai berikut. F aksen x sama dengan limit fx tambah h kurang fx per h untuk h mendekati 0 sama dengan limit x tambah h kurang x per h untuk h mendekati 0 sama dengan limit h per h untuk h mendekati 0 sama dengan 1. Jadi turunan fungsi identitas adalah 1. Jika diketahui fx adalah sebuah fungsi identitas atau fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Yang kelima yaitu turunan fungsi pangkat. Misalkan diketahui fungsi pangkat dengan bentuk fx sama dengan xn dengan n bilangan bulat positif. Untuk menentukan rumusnya, kita dapat mencari pola dari hasil yang diperoleh melalui tabel bawah ini. Kita tentukan dahulu turunan fungsi untuk n sama dengan 2. F aksen x sama dengan limit fx tambah h kurang fx per h untuk h mendekati 0 sama dengan limit x tambah h pangkat 2 kurang x pangkat 2 per h untuk h mendekati 0 sama dengan limit x pangkat 2 tambah 2xh tambah h pangkat 2 kurang x pangkat 2 per h untuk h mendekati 0 sama dengan limit 2xh tambah h pangkat 2 per h untuk h mendekati 0 sama dengan limit 2x tambah h untuk h mendekati 0 sama dengan 2x. Kita masukkan hasil ke dalam tabel di samping ini. Baris pertama menunjukkan fungsi fx. Kita punya contoh fungsi konstanta yaitu 1, fungsi linear x, fungsi kuadrat atau x pangkat 2, dan seterusnya hingga fungsi pangkat n, x pangkat n. Baris kedua menunjukkan turunan pertama dari fungsi di atasnya, yaitu f aksen x. Dari tabel tersebut dapat terlihat pola yang terbentuk sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Untuk fungsi fx yang merupakan variabel, x dipangkatkan dengan suatu bilangan n. Turunannya adalah n dikalikan x dipangkatkan dengan n kurang 1. Untuk fungsi fx yang merupakan konstanta m dikalikan dengan x dipangkatkan dengan suatu bilangan n. Turunannya adalah konstanta m dikalikan dengan n dikalikan x dipangkatkan dengan n kurang 1. Contoh soal, tentukan f aksen x dari fungsi berikut. A, fx sama dengan ln x. B, fx sama dengan akar kuadrat x. Penyelesaiannya, yang pertama A, fx sama dengan 6x mendekati f aksen x sama dengan 6. Kita menggunakan rumus fx sama dengan mx pangkat n dengan m sama dengan 6 dan n sama dengan 1 karena x sama dengan x pangkat 1. Maka f aksen x sama dengan m kali n kali x pangkat n kurang 1 sama dengan 6 kali 1 kali x pangkat 1 kurang 1 sama dengan 6 kali x pangkat 0 sama dengan 6 kali 1 sama dengan 6. Yang kedua yaitu fx sama dengan akar kuadrat x. Pertama kita ubah bentuk akar kuadrat dari x menjadi bentuk pangkat, yaitu x dipangkatkan 1/2. Kemudian kita gunakan rumus turunan pangkat dengan n sama dengan 1/2. Turunannya adalah 1/2 dikalikan x dipangkatkan dengan 1/2 kurang 1 sama dengan 1/2 kali pangkat negatif 1/2. Bentuk x
pangkat negatif 1/2 bisa ditulis kembali sebagai 1 per akar kuadrat X, sehingga hasil akhirnya adalah 1/2 akar kuadrat X. Yang keenam yaitu sifat-sifat turunan fungsi. Turunan fungsi memiliki beberapa sifat penting, yaitu yang pertama, turunan fungsi konstan. Jika f(x) sama dengan k, di mana k adalah konstanta, maka f aksen x sama dengan 0. Ini berarti bahwa laju perubahan fungsi konstan adalah 0. Yang kedua, turunan fungsi identitas. Jika f(x) sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Fungsi identitas memiliki kemiringan konstanta 1 di setiap titik. Yang ketiga, turunan fungsi pangkat. Jika f(x) sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan n kali x pangkat n kurang 1. Ini adalah salah satu rumus turunan yang paling sering digunakan. Yang keempat yaitu aturan penjumlahan dan pengurangan. Jika f(x) sama dengan gx lebih kurang hx, maka f aksen x sama dengan g aksen x lebih kurang h aksen x. Turunan dari jumlah atau selisih fungsi adalah jumlah atau selisih dari turunan masing-masing fungsi. Yang kelima, aturan perkalian. Jika f(x) sama dengan gx hx, maka f aksen x sama dengan g aksen x kali hx tambah gx kali h aksen x. Ini sering disebut sebagai aturan produk. Yang keenam, aturan pembagian. Jika f(x) sama dengan gx per hx, maka f aksen x sama dengan g aksen x kali hx kurang gx kali h aksen x per hx pangkat 2. Ini dikenal sebagai aturan quotient. Yang ketujuh, aturan rantai. Jika f(x) sama dengan g hx, maka f aksen x sama dengan g aksen hx kali h aksen x. Ini adalah turunan penting untuk menghitung turunan fungsi komposit. Yang ketujuh, aturan rantai. Yang terbagi atas 3. Yang pertama, konsep control. Control atau aturan rantai adalah salah satu konsep dasar dalam kalkulus yang digunakan untuk menghitung turunan fungsi yang terdiri dari fungsi-fungsi lain. Dalam control, turunan fungsi yang kompleks dihitung dengan memecahnya menjadi beberapa fungsi yang lebih sederhana dan kemudian menghitung turunan masing-masing fungsi tersebut. Yang kedua yaitu teorema aturan rantai. Dalam kalkulus, kaidah rantai atau aturan rantai adalah rumus untuk turunan fungsi komposit atau fungsi bersusun dari dua fungsi matematika secara induktif. Bila variabel y bergantung pada variabel kedua u yang pada gilirannya bergantung pada variabel ketiga x, maka laju perubahan y terhadap x dapat dihitung sebagai laju perubahan y terhadap u dikalikan dengan laju perubahan u terhadap x. Ini dapat dituliskan sebagai dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Yang ketiga yaitu turunan berdasarkan aturan rantai. Dalam matematika, aturan rantai digunakan untuk menghitung turunan dari fungsi yang merupakan hasil komposisi dua atau lebih fungsi. Aturan rantai turunan fungsi menyatakan bahwa jika terdapat fungsi y sama dengan f gx, dengan f adalah fungsi dari gx dan g adalah fungsi dari x, maka turunan dari y terhadap x dapat ditulis sebagai dy per dx sama dengan f aksen gx kali g aksen x. Artinya pertama-tama mencari turunan dari fungsi luar f terhadap fungsi dalam gx, kemudian mengalikannya dengan turunan dari fungsi dalam gx terhadap x. Ini referensi yang saya gunakan. Sekian dan terima kasih.